Jadi saya tuh bisa melihat sesuatu yang misalkan nih adik nih lagi sakit, terus kelihatan ada gangguan di belakang, ada makhluk atau sosok makhluk yang sedang mengganggu adik saya, itu tuh kelihatan Pak Ustadz dulu tuh. Yang paling aneh itu pernah kecelakaan, saya ditabrak 3 motor, saya tidak apa-apa Pak Ustadz. Jadi kesimpulannya, kemampuan ini Ibu dapatkan dengan wasilah atau perantaraan wirid. Iya. Zikirnya masih ingat nggak apa yang Ibu? Masih ada Pak Ustadz. Apa itu? Boleh dikasih tahu nggak? As-sofatin sofa, fazaziratin sasro, fataliyatin zikro. Oh, surat As-Sofat. Nah, saya mau tanya nih ke kakaknya, Bu Iin ya. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam. Ibu, menurut kisah yang saya dengar sebelumnya kan, Ibu punya kemampuan indigo jauh lebih hebat daripada adiknya. Itu kemampuan apa aja sih yang pernah Ibu alami dan bagaimana hal tersebut bisa masuk? Awal mulanya itu seperti apa? Awal mulanya sih karena tujuannya nggak tahu ya Pak Ustadz. Intinya saya nggak tahu itu bisa jadi melihat sesuatu yang nggak boleh dilihat. Hal gaib yang memang sebenarnya nggak boleh dilihat. Awal mulanya karena diajak-ajak belajar, melakukan amalan, zikir, dan itu saya mempercayai itu tuh benar. Karena tidak boleh adanya pakai susuk, tidak boleh adanya pakai jimat Pak Ustadz. Saya meyakini dulu itu benar. Nah, setelah beriring karena sering melakukan amal-amalan yang dikasih oleh guru saya Pak Ustadz. Jadi saya tuh bisa melihat sesuatu yang misalkan nih adik nih lagi sakit, terus kelihatan ada gangguan di belakang, ada makhluk atau sosok makhluk yang sedang mengganggu adik saya, itu tuh kelihatan Pak Ustadz dulu tuh. Terus pernah dulu yang ganggu kayak apa? Bentuknya yang Ibu lihat? Bentuknya seringnya ular Pak Ustadz. Ular? Iya, ular. Jelas itu Ibu lihat? Tapi nggak menampak, tapi dalam batin kelihatan. Mata batinnya ya? Jadi nggak secara nyata begitu Pak Ustadz. Dan saya tanyakan ke guru saya itu, katanya ya itu dampak dari zikir katanya Pak Ustadz. Nggak tahu ya, kan saya juga nggak ngerti. Ya, jadi yang paling aneh itu pernah kecelakaan, saya ditabrak 3 motor, saya tidak apa-apa Pak Ustadz. Dan yang sobek itu hanya bajunya, motornya rusak. Yang lain yang nabrak saya luka parah, tapi saya sendirinya itu nggak kenapa-kenapa badan saya tuh Pak Ustadz. Jadi itu dikira tuh bener aja Pak Ustadz. Dan setelah tahu ruqyah ini, saya kayaknya ini ternyata nggak bener gitu Pak Ustadz. Tapi dampaknya itu dalam badan saya itu malah sering sakit-sakitan. Setiap saya melakukan berusaha untuk lepas dari yang seperti itu kan nggak nyaman sih Pak Ustadz. Kayak nggak normal, jadi setiap ada keluarga yang sakit, jadi kayak Mbak Dukun jadinya tuh minta air, minta disembuhin. Saya sendiri tuh sebenarnya nggak nyaman. Dan kebetulan guru sayanya juga sudah nggak ada sekarang tuh Pak Ustadz. Tapi dampak ke badan saya itu setiap saya melakukan ibadah syariat, kayak contohnya puasa, itu malah nanti malamnya itu sakit Pak Ustadz. Sakit seharian. Setelah kena ruqyah, saya ruqyah sendiri, malah alhamdulillah semalam tuh berhenti tuh Pak Ustadz karena ruqyah tuh. Gantian soalnya sama adik kalau dapat gangguan tuh Pak Ustadz. Jadi kesimpulannya, kemampuan ini Ibu dapatkan dengan wasilah atau perantaraan wirid. Iya Pak Ustadz, benar. Sejak kapan Ibu melakukan wiridan itu? Saya masih kecil, sejak tahun berapa? Berarti ada pokoknya 25 tahun yang lalu Pak Ustadz. 25 tahun yang lalu. Kemampuan seperti itu. Zikirnya masih ingat nggak apa yang Ibu? Masih ada Pak Ustadz. Apa itu? Boleh dikasih tahu nggak? Nggak apa-apa Pak Ustadz. Nggak apa-apa? As-sofatin sofa, fazaziratin sasro, fataliyatin zikro. Oh, surat As-Sofat. Iya, itu saya nggak ngertinya Pak Ustadz. Semangka saya yakin itu benar. Robbi srohli sodri, tapi nggak pakai kolak Pak Ustadz.
dibacanya. Oh. Jadi banyak, masih ada ingat banyak amalan. Dibaca berapa kali? Kalau Sofin Sofa 41, Robis Rolisoti 101 Pak Ustadz. Dan kuncinya ada nih Pak Ustadz. Yang misalkan mau masuk ke dunia lain tuh pakai kunci, ada kuncinya. Apa kuncinya? Ta'awud, basmalah 3 kali, terus syahadat, innalillahi, yang terakhirnya Abdal Jabbar. Nah, kata guru saya tuh kalimat itu nggak boleh disebarkan. Katanya. Abdal Jabbar. Iya, saya yakinnya itu kan kalimat-kalimat Al-Quran ya Pak Ustadz. Saya nggak ngerti itu bener aja. Dan banyak loh Pak Ustadz yang kayak saya tapi pengen melihat, pengen mempunyai kemampuan seperti saya tapi kebanyakan nggak bisa. Walaupun sama zikirnya, sama dikasih kalimatnya tapi nggak berbakat. Nggak semua orang itu. Walaupun selatihan seberat apapun, serajin apapun, karena nggak ada bakat Iya. indigo ya nggak bisa ya. Iya, katanya, kata guru saya seperti itu Pak Ustadz. Abdal Jabbar, ini Iya, menarik itu ini. apa itu Pak Ustadz? Saya sampai sekarang masih menanyakan itu apa. Abdal Jabbar sendiri kan berarti hamba Tuhan yang maha perkasa. Al-Jabbar itu ya. Iya, Abdal Jabbar. Yang kuat, perkasa, yang gagah, Jabbar. Nah, yang itu yang bikin. Dan maaf, di sekitaran wilayah Cirebon sendiri, ya, hal tersebut banyak Banyak Pak Ustadz. yang melakukan. Banyak melakukan dari Kayak Indramayu. Padepokan juga? Kayak Padepokan. Banyak yang mengikuti Pak Ustadz. Dan saya waktu itu karena satu masih kecil dan itu kalimatnya kalimat dari Al-Quran semuanya saya anggap benar aja. Walaupun kadang kalau ada pertemuan begini Pak Ustadz, jadi kayak ruqyah tapi nggak jelas itu yang dibacain apa, terus saya ditiupkan tuh Pak Ustadz. Ditiupkan bacaan-bacaan oleh guru saya tuh Pak Ustadz. Sebelum kita membahas boleh atau enggaknya dan apa sih masalah dari hal tersebut, kenapa bisa menjadikan jin itu akhirnya masuk, pengalaman apa sih yang pernah Ibu ingat, pernah Ibu alami sampai sekarang masih teringat terus ya, ketika Ibu melihat alam gaib? Iya. Dalam persepsi guru Ibu ya. Iya. Apa kan itu yang memakai kunci bisa masuk ke alam gaib? Yang paling saya ingat itu bertemu dengan Nyi Loro Kidul itu Pak Ustadz. Nyi Roro Kidul? Iya. Dan itu kata guru saya tuh ini istanya Nyi Loro Kidul kata. Lorong apa Roro Kidul? Nyi Loro Kidul. Katanya jalan-jalan ke alam gaib bisa karena sudah punya kuncinya. Dan itu persis sampai sekarang tuh masih ingat Pak Ustadz, istananya, bentuknya, wujudnya itu masih sampai sekarang masih ingat. Dan yang paling lucu itu kalau sekarang kan udah nggak saya pakai tuh Pak Ustadz ya. Kalau saya lagi kesusahan tuh bentuk wujud Nyi Loro Kidul suka masih mendatangi dalam mimpi Pak Ustadz. Wujudnya kayak apa Bu, Roro Kidul? Ya wujud yang saya lihat sih cantik tapi setengahnya ular. Ular? Lorong? Enggak, tapi itu Nyi Loro Kidul. Roro Kidul. Iya. Lorongnya ada lagi ya, Bu? Balongnya itu berwujudnya ular hitam Pak Ustadz. Menampakkannya pas waktu jalan itu nggak tahu ya, itu guru saya ya, sayanya juga ikut-ikutan. Wujudnya itu kayak kelapa tuh besar banget Pak Ustadz, warnanya hitam kalau blorong. Pohon kelapa? Iya, tapi gedenya tuh segitu. Tapi dan atasnya hitam. memang wanita? Wanita. Nah kalau Nyi Loro Kidul sendiri wujudnya wanita cantik, berparas cantik, tapi bawahnya itu ular. Duduk di istana kayak di film aja tuh Pak Ustadz. Sisik, bersisik, dan sisiknya warnanya semua istananya emas Pak Ustadz. Sampai sekarang saya masih inget itu tuh. Inget di tempat itu tuh masih inget. Kalau menurut Ibu, Roro Kidul itu penguasa apa? Ratu Pantai Selatan apa bukan? Dalam ajarannya si gurunya Ibu. Iya. Penguasanya. Padahal kalau dalam perspektif spiritual Jawa sendiri, Roro Kidul itu adalah bawahannya dari Nyai Ratu Kidul, Kencono Sari. Jadi nama aslinya itu Nyai Ratu Kidul Kencono Sari. Ada banyak sih. Bahkan dikatakan ada 101 namanya itu. Dari referensi-referensi para ahli spiritual Jawa, di antaranya yang paling terkenal adalah Nyai Ratu Hajah Kencono Sari. Nah, adapun si Roro Kidul sendiri disinyalir menjadi menteri luar negeri. Nah, yang sering itu yang
Kalau dipanggil-panggil dia mudah sekali datangnya. Ya wallahu alam, siapapun mereka, yang jelas mereka ya jin. Mereka itu kepengen manusia itu berpaling dari jalan Allah Ta'ala, ya, dengan menampakkan wujud-wujud yang semacam itu. Nah, yang menarik kita bahas kan sebenarnya bukan masalah Ratu Kidul kah, atau Blorong, atau mungkin wujud-wujud jin yang lainnya. Yang menarik kita bahas di sini, dan banyak sekali teman-teman yang komen, ya, yang bertanya di kolom komentar, kalau memang si Fulan misalnya menjadi guru ibu, ya, si Fulan itu sesat misalnya, si Fulan adalah dukun atau penyihir, kenapa dia masih rajin sholat, ngaji, puasa, amalannya juga Al-Quran? Ini yang seharusnya kita bedah, bukan masalah pemandangan alam gaib, karena saya yakin 100% pemandangan alam gaib yang dilihat oleh orang-orang indigo itu semuanya berdasarkan persepsi masing-masing, tidak sama. Antara penglihatan indigo satu dengan yang lain pasti berbeda. Ya walaupun mungkin berbedanya itu juga berbanding lurus dengan yang namanya tingkatan keilmuan yang dimilikinya. Tapi saya yakin masih berbeda-beda. Lebih cenderung masuk kepada alam persepsi, alam bawah sadar dia. Di Indonesia sudah tergambar wujud pocong seperti itu. Ya, nampaklah pocong. Di alam jin yang strukturnya memang jin itu tidak mempunyai struktur yang jelas. Nggak masuk ke alamnya, gelandangan lah. Nggak punya rumah di alamnya itu. Jadi nempati pohon, nempati ini, nempati itu. Jadi itu kan jin yang memang lemah. Ya karena anak indigo itu sudah dibumbui dari kecil adanya film-film horor, dongeng-dongeng masalah hantu, akhirnya tergambar di benaknya, oh wujudnya itu ada kuntilanak. Kuntilanak paling sering, kenapa? Karena wujud itu yang paling sering dari tahun 2002 waktu saya masih kelas 5 SD. 2002 itu ada foto, apa tuh namanya, penampakan kuntilanak yang tersebar melalui fotokopi. Yang katanya itu di Batu Raden, Purwokerto. Wallahu alam dari mana. Jadi saking banyaknya penampakan-penampakan yang digambarkan wujud wanita berjubah putih, berambut panjang, akhirnya yang tergambar di benak dan persepsi anak-anak indigo ya semacam itu. Yang lebih sering digambarkan. Nah, kembali kepada pembahasan tadi, kenapa kok Al-Quran bisa dibuat mengundang setan, atau kalau memang amalan itu sesat kok kenapa menggunakan Al-Quran, kenapa kok gurunya masih rajin sholat? Ingatlah, hal tersebut hakikatnya adalah kamuflase belaka. Yang salah bukan sholatnya, yang salah bukan Qurannya, yang salah bukan puasanya atau ngajinya, yang salah adalah niat dan tata cara yang dilakukan. Bukankah Nabi SAW juga pernah bersabda, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka amalan itu akan tertolak. Dan ini kan pembahasannya sebenarnya sangat lebar dan luas. Baca Quran surat Shofat, kemudian surat Toha, Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Dibacanya sekian ratus kali, sekian puluh kali. Ada puasanya? Enggak ada. Ada puasanya itu 4 bulan berturut-turut Pak Ustadz. Nah, ya itu kan? Ada. Berarti ada ritual puasanya? Ada. Jadi pada hakikatnya yang bisa membuat ibu melayang, sukmanya keluar, yaitu menggunakan ritual puasa 4 bulan berturut-turut. Kayak Ramadan dong. Setiap hari puasa? Setiap hari Pak Ustadz. Enggak, tapi alhamdulillah belum sampai. Ya karena ibu ada bakat jin dari keturunan-keturunannya, makanya nggak perlu pakai ritual semacam itu, mudah. Tapi kalau untuk orang awam yang memang tidak berbakat, ibaratnya kalau di Naruto ya kayak Rock Lee itu nggak bisa apa-apa, cuma bisa taijutsu saja. Itu apa? Latihannya harus lebih keras lagi. Ya dengan puasa 4 bulan sambil membaca ayat-ayat tersebut. Ya pada hakikatnya ini kuncinya. Qurannya iya dibaca, tapi puasa 4 bulan lah ya ini bermasalah. Puasanya menuruti kehendak diri sendiri lagi, bukan karena menuruti ketaatan Pak Ustadz, pada Allah dan juga Rasulnya. Karena disuruh benar. Jadi pada hakikatnya ketika kita beribadah, laku kita ini ya lakunya harus berlaku seperti layaknya seorang hamba. Kita semelehkan yang namanya kehendak hati kita. Ya sudah, saat beribadah niat kita lillahi ta'ala, tidak ada kepentingan apapun. Apalagi kepentingan rendah untuk
hanya bisa mengintip alam jin lah, buat apa itu? Atau untuk ilmu kebal, untuk bisa menghilang, mata batinnya terbuka kayak tadi itu kan, akhirnya malah bisa tergeser dari yang tadinya Allah gariskan secara fitrah dia lurus, akhirnya jadi bisa bengkong dan hilanglah kesadarannya, mudah untuk dirasuki jin. Iya benar Pak Ustadz, mudah. Permasalahannya seperti itu sebenarnya. Iya, jadi kalau bahasan masalah ini, bahasan yang sebenarnya sensitif tapi harus kita beritahu. Karena ada yang nggak terima, nanti akhirnya ujung-ujungnya dia akan berlindung di bawah naungan suatu kelompok atau golongan. Karena dia bukan golongan dari kita, makanya nggak percaya apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Bukan masalah apa-apa bid'ah. Madorotnya memang sudah betul-betul dirasakan oleh banyak orang. Ya kalau memang nyatanya itu, misal syirik, ya kita harus katakan itu syirik. Kalau itu kufur, kita harus katakan kufur. Kita misal ada suatu hal yang salah, kita harus katakan salah. Kalau orang ada yang nggak berani mengatakan yang salah adalah salah, yang kufur adalah kufur, yang syirik adalah syirik, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang masih punya keraguan-raguan dalam iman dan Islamnya. Kan ya? Ini sudah jelas misal itu kufur. Kita nggak mau katakan kufur. Jangan merasa benar sendiri lah. Ya harus merasa benar. Islam itu benarnya mutlak, nggak ada relatif-relatifan di situ. Nah, ini hanya sekedar pesan-pesan juga bagi pemirsa yang ada di rumah. Hati-hati, jangan mudah tertipu. Ini Quran kok, gurunya pandai ngaji, rajin sholat. Bukan itu yang dipermasalahkan. Ketika memang sudah bisa nyebrang kepada alam gaib dengan pelajaran-pelajaran seperti itu, sudah lebih baik tinggalkan saja. Tampilannya seperti ulama, tapi mengajarkan membuka mata batin, mengajarkan pelet, mengajarkan ilmu kebal. Ketahuilah itu bukan ulama, melainkan wali-walinya para setan. Hati-hati. Ada pesan-pesan dari ibu mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah, yang mungkin masih semangat berburu ilmu-ilmu kanuragan seperti itu. Iya, sebenarnya intinya itu karena dari pribadinya kepengen dianggap hebat. Pesan-pesannya untuk ini jangan sampai tertipu lah kayak model saya. Dan itu tidak baik karena ternyata itu salah Pak Ustadz dan akan berdampak buruk seperti saya tuh yang sering sekarang dirasakan itu hidup saya nggak nyaman Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Ya, jazakumallahu khairan katsiran. Semoga Allah mudahkan Ibu Susi dan juga Ibu Iin supaya lepas semua dari gangguan jinnya selama ini. Amin ya Allah. Saksikan sesi ruqyah kami di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala yuhitsuna bi syai'in min ilmihi wasi'a kursiyyu Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq la'alli a'malu salihan fima tarakt Allahu la ilaha illallah